Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Agung Ramadan dengan NIM C01200362. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Total Kualitas Manajemen penerapan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, langsung saja. Pengertian Total Kualitas Manajemen. Menurut Gasper, tahun 2008 mengemukakan TQM manajemen mutu ialah pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah, guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dari perusahaan. Menurut Santosa, sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Sejarah Total Kualitas Manajemen. Evaluasi gerakan Total Quality dimulai dari masa tadi, waktu, dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor pada tahun 1920-an. Aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah adalah adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Volume dan kompleksitas mendorong timbulnya quality engineering pada tahun 1920-an dan reliability engineering pada tahun 1950-an. Quality engineering sendiri mendorong timbulnya penggunaan metode statistik dalam pengendalian kualitas, yang akhirnya mengarah pada konsep contract charge dari statistical process control. Kedua konsep terakhir ini merupakan aspek fundamental dari total quality management. Sekalipun konsep TQM banyak yang dipengaruhi oleh perkembangan di Jepang, tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa TQM made in Japan. Hal ini dikarenakan banyak aspek TQM yang bersumber dari Amerika. Tujuan kualitas manajemen. Tujuan dari Total Quality Management adalah untuk mengendalikan kualitas produk ataupun jasa agar dapat memuaskan konsumen. Sistem pengendalian kualitas merupakan suatu sistem yang mengurangi biaya akibat kerugian dari kerusakan dan kecacatan produk dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dalam proses produksi agar bisa memuaskan hasrat konsumen. Total Quality Management perlu direncanakan secara matang dan dilaksanakan dengan sebagai mungkin, mulai dari awal proses sampai akhir proses hingga penyaluran produk agar selalu terjaga kualitas produk tersebut. Menurut Purnomo, tahun 2024 menyatakan bahwa aktivitas pengendalian kualitas pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan terhadap performasi produk atau proses. Yang kedua yaitu membandingkan performasi yang ditampilkan dengan standar yang berlaku atau telah ditentukan. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan-tindakan bila terdapat penyimpangan yang cukup signifikan, dan jika perlu dibuat tindakan-tindakan untuk mengoreksinya. Latar belakang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang terdiri dari beberapa portofolio produk yang mencakup mie instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin, dan lemak nabati pasta, makanan ringan, serta makanan bayi. Indofood bertujuan menjadi penyedia total food solution. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pabrik mie instan kedua tertua yang dimiliki oleh Indofood Group dari 14 pabrik mie instan yang dimiliki PT Indofood Group Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Notaris Beni Kristianto SH nomor 228. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan nomor C2-2915.HT.01.01 tahun 1991. Tanggal 12 Juli 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12, tambahan nomor 611, tanggal 11 Februari 1992. Visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah realistis, spesifik, dan
meyakinkan yang merupakan penggambaran citra nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Adapun misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Tujuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Tujuan didirikannya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini Bandung adalah yang pertama itu ada memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua yaitu mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan TQM di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Beberapa hal yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu yang pertama, ketika membuat atau menciptakan sebuah rasa pertama di tahun 1969 dengan rasa diciptakan saat itu ada rasa kaldu ayam. Yang kedua, PT Indofood juga membuat sebuah harga dari produk Indomie yang terjangkau dan dengan mutu yang dijaga membuat kualitas dari produk Indomie tetap bagus sampai saat ini. Selanjutnya itu sering berjalannya waktu, rasa dari produk Indomie juga bertambah dan menjadi beraneka ragam rasa yang dihasilkan oleh PT Indofood. Proses bisnis standar operating procedure. SOP proses bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk. Yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, di pabrik Indofood produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik Indofood tidak hanya terdapat kegiatan produksi namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi yang digunakan dengan cara mengambil sampel secara random dan menelitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan bahwa prosedur tersebut telah layak untuk dipasarkan sebagai produk yang berkualitas. Yang keempat, pemesanan dilakukan di dalam pabrik, di mana sebuah bahan yang telah diolah menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan. Yang kelima, distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan Total Food Solution. PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di dalam pabriknya. Setiap 8 jam sekali, produk jadi telah dikemas langsung didistribusikan kepada outlet retail atau pasar tradisional. Melalui jaringannya yang luas, PT Indofood menjamin pendistribusian produk ke wilayah-wilayah dilakukan secara baik dalam waktu sesingkat mungkin. Yang keenam, pada tahap akhir, produk yang telah didistribusikan dari pabrik ini kini telah tersedia di outlet retail serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah. Kegiatan transaksi jual beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusiannya yang luas sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood. Analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama itu ada strength. Ada keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, terus jangkauan distribusi luas, dan kecepatan dalam menjangkau konsumen dan brand yang sudah terkenal. Yang kedua yaitu weakness. Terlalu banyak barang yang dikeluarkan. Yang kedua, banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Yang ketiga, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, opportunity. Yang pertama itu ada melakukan
ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Yang ketiga, yang melalui diversifikasi terhadap produk lain. Dan yang terakhir yaitu trade. Katanya, yang pertama itu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Jadi kesimpulannya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang sudah sangat maju dengan terus mempelajari dan menganalisa SWOT perusahaan dan lingkungannya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan perusahaan mereka disertai strategi-strategi yang baik diharapkan perusahaan ini dapat terus berkembang. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.